Shalom glorious people, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Sungguh kita percaya bukan sebuah kebetulan. Kalau kita berjumpa di ibadah ini pasti ada rencana Tuhan yang besar untuk mempersatukan kita semua di pagi ini. Dan saya mengajak mari kita siapkan hati kita sepenuhnya. Pagi hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Mari kita percaya ada hadirat Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship. Juga ada kesaksian pujian dari seorang rekan saya. Di masa kecilnya beliau diajar bernyanyi secara langsung oleh almarhum Bapak Gembala Sidang Pendeta Daniel Ajis, dan nanti rekan saya Hance Presley akan membagikan sebuah pujian Amazing Grace, dan kita percaya karena kasih dan kemurahannya kita dimampukan untuk menghidupi kita dari hari demi hari. Yang setuju dengan saya boleh chat, katakan amin dan wow, haleluya. Dan juga nanti firman Tuhan pada kesempatan kali ini akan dilayani oleh rekan baik saya, seseorang yang saat ini melayani di Sydney, Langford, Perth, Australia. Pastor Yosua Susetia akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap saudara yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Mari kita siapkan hati kita, kita percaya the best is yet to come, yang terbaik pasti akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah di hari ini, saya mau mengajak kita berdoa, kayak mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini, saya percaya Bapa bahwa kemurahan-Mu nyata bagi setiap kami, kebaikan-Mu nyata bagi seluruh jemaat GPP Gloria, dan juga bagi semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Saya percaya Tuhan pagi hari ini kami akan dapatin sesuatu daripada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah ini, yang punya kekuatan daripada-Mu. Pagi hari ini Tuhan menjadi sebuah kesempatan buat kami menikmati Tuhan lebih lagi, mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Dan pagi hari ini kami katakan kami siap Tuhan untuk beribadah, dan kiranya Tuhan Kau beracara dari awal pertandingan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. When we in there and 1,000 years, bright shining yet the sun, we've no less days to sing God's praise. That's when we first begun. Oh, amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, oh, but now I found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus.
Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPPI Gloria. Saya mengucap syukur untuk hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Kusmayadi untuk saya memberitakan firman Tuhan. Nama saya Yosua Susetia, saya berasal dari Bandung, tetapi saat ini saya berdomisili di Perth, Australia. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan ini. Sebelumnya saya juga ingin memberitahukan bahwa Bapak Kusmayadi ini adalah teman sekolah saya, teman SMA saya. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang dan selamanya, tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur Tuhan buat perkataanmu, buat firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Dan pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami mau mendengar firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu sanggup merubah hidup setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, apabila ada yang terkena masalah ataupun sakit penyakit, aku percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu firman diberitakan, maka firman akan melepaskan mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang penuh kuasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa mau berdoa, biar kuasa Roh Kudus bekerja lewat hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang aku sampaikan itu berasal dari isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biar urapan-Mu Tuhan dilepaskan ya Bapa, sehingga banyak orang dilepaskan dari keterikatan, disembuhkan dari semua sakit penyakit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin memberitakan suatu firman yang saya dapatkan ketika saya berdoa untuk Jemaat GPPI Gloria. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan anak-anaknya untuk bangkit, ya, untuk bangkit, bukan hanya tinggal bersembunyi di belakang tembok gereja, tetapi untuk menyatakan diri kita semua sebagai anak-anak dari penguasa alam semesta. Ya. Ini adalah tujuan utama daripada Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi untuk mengembalikan identitas diri kita yang hilang. Hari ini saya ingin berbicara mengenai new identity, identitas yang baru. Ya. Sebelumnya saya akan bacakan, mari kita buka kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahweh dinyatakan. Ya. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat di mana anak-anak Yahweh dinyatakan. Ya. Hari ini kita menghadapi suatu masalah yang besar di dunia ini. Semua negara sama, yaitu menghadapi yang namanya pandemik. Ya. Dan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan juga, yang mengalami ketakutan dan bahkan terkena depresi, ya, akibat apa yang terjadi saat ini. Tapi saya ingin memberitahukan satu kabar baik, ya, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Kita bukan seperti orang-orang dunia yang akhirnya pada waktu terkena masalah hanyut, tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Ya, kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan semuanya itu di atas kayu salib. Nah, cuma ada satu sisi yang banyak dari anak-anak Tuhan itu tidak sadar, yaitu bahwa identitas mereka itu sudah berubah pada waktu kita semua menerima Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Kita bukan sama lagi seperti orang-orang dunia. Di sini dikatakan, sebab sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahweh, ya, anak-anak Tuhan dinyatakan. Ya, seringkali kata anak Tuhan itu dipakai hanya sebagai suatu pengganti kata Kristen, ya. Kalau kita menyebut nama seorang misalkan Tommy, ya, kita si Tommy itu orang Kristen. Kita bilangnya, si Tommy itu anak Tuhan loh. Dia anak Tuhan juga. Tetapi kita nggak sadar itu arti kata anak Tuhan itu apa. Ya. Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus disalib dan setelah itu. Ya. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Ini yang terjadi pada waktu orang-orang menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya di dalam Kristus? Ya, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang mengatakan pada waktu kita menerima Dia, kita ada di dalam Dia. Ya, kita ada di dalam Kristus. Di sini dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Seringkali kita masih melihat diri kita sama seperti kayak orang dunia, penuh dengan kekalahan, penuh dengan kesengsaraan, dan kita lupa bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semuanya itu telah Dia pikul di dalam dirinya, supaya kita itu tidak memikulnya lagi, tetapi kita hidup bersama dengan Dia, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, yang menjadi hambatannya adalah mengapa kita tidak mengalami kemenangan, yaitu kita lupa jati diri kita. Kita lupa identitas kita. Siapa diri kita di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 dengan jelas mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Jadi, pada waktu kita membaca firman, kita harus membaca dengan pelan, kata per kata. Kata per kata, dan kita cerna kata per kata itu. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Nah, saya ingin membahas lebih banyak, lebih detail mengenai ciptaan baru ini apa. Ya, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Luar biasa nggak, saudara? Perhatikan lagi kata ini, firman ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara bisa bayangkan kalau Anda dan saya menjadi satu roh dengan Dia, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Ya. Dia mau coba dibunuh berapa kali, Dia hanya berjalan di tengah-tengah kerumunan massa, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu badai datang, Tuhan Yesus hanya berbicara kepada badai itu, dan badai itu berhenti. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, ya, Dia yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mata yang buta melek, lumpuh berjalan. Dia pribadi ini, Tuhan Yesus, tinggal di dalam Anda dan saya. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya. Ya, berarti tidak ada satupun masalah apapun, sakit penyakit atau virus apapun bisa mengalahkan Anda dan saya. Nah, cuman masalahnya kita nggak sadar
apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita lewat karya salib Kristus. Ya, jadi seringkali banyak orang masih berdiri sebelum salib. Apa namanya kalau bahasa Inggrisnya before the cross, not after the cross. Ya. Ini ada satu perbedaan yang luar biasa besarnya. Ya, pada waktu sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita masih menjadi hamba. Tapi pada waktu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, maka status kita sudah berubah. Bukan lagi hamba, tetapi anak. Di depan Tuhan kita adalah anak. Ya. Sebelumnya pada waktu Tuhan Yesus sebelum mati di atas kayu salib, kita masih penuh dengan dosa dan kesalahan. Ya. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, mati dan bangkit dari kematian, apa yang terjadi adalah kita dibuat menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya. Kita dibuat menjadi benar di hadapan Tuhan. Saya ingin landaskan perkataan ini dengan firman Tuhan. Ya. Dikatakan di Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih luar biasa lagi, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Dan di Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, di sini dikatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Jadi posisi Anda, kebenaran itu bukan karena perbuatan kita semua. Bukan karena perbuatan baik kita, perbuatan agama kita, tetapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus telah membenarkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, ini yang sering terjadi di anak-anak Tuhan adalah mereka sering melihat kepada diri sendiri. Dan mereka melihat, wah, saya masih punya kekurangan ini. Saya masih punya dosa ini. Saya masih punya dosa B, dosa C. Dan akibatnya apa? Kita, kalau bahasa Inggris dikatakan, become conscious, sin conscious. Artinya apa? Kita lebih sadar akan dosa kita daripada akan kasih karunia Tuhan. Nah, itu yang terjadi, sehingga akibatnya adalah anak-anak Tuhan seringkali jatuh lagi di dalam dosa. Kenapa? Karena lebih sadar akan dosa daripada sadar akan Tuhan yang di dalam dia, yang di dalam kita. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita sadari bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit di atas dari kematian, maka semuanya itu sudah selesai, saudara. Sudah selesai. Maka Tuhan Yesus berteriak waktu itu, ya, sudah selesai. It is finished. Pergumulan kita terhadap dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kita lakukan hanyalah tinggal menerima semua karya salib Kristus, yaitu kebenaran dalam arti posisi kita menjadi benar di hadapan Tuhan, ya, kekudusan kita itu karena Tuhan Yesus, ya, semuanya itu karena Tuhan Yesus, dan kesembuhan karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, itu yang pertama, yaitu saya balik lagi menjadi satu dengan Tuhan, ya. Yang kedua, mari kita buka dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Di sini dikatakan Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang keempat, ya, sampai ke-6. Dikatakan, tetapi Yahweh yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan
di dalam Kristus Yesus, Ia, yaitu Bapa di surga, telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya karena lebih kena, saudara. Ya, di dalam Efesus pasal yang kedua ini dikatakan begini. Sini dikatakan ayat yang ke-6 ya. And God raised us up with Christ and seated us with Him. Jadi kita didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. Luar biasa nggak, saudara? Kita didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. Ya. Berarti apa? Kalau saudara lihat di Efesus pasal yang pertama, di sini dikatakan, saya coba lihat ya, ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Luar biasa nggak, saudara? Tuhan Yesus didudukan di sebelah kanan Bapa di surga. Dikatakan jauh lebih tinggi dari apa ini? Dari segala pemerintahan yang pertama, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Dan setiap nama yang dapat disebut. Jadi baik nama itu COVID atau nama itu kanker dan sebagainya, Tuhan Yesus lebih tinggi dari semuanya itu. Ya. Dan Efesus pasal yang kedua dikatakan kita yang percaya kepada Kristus didudukan bersama-sama dengan Dia di dalam Kristus, di dalam Kristus. Pada waktu, jadi saudara bayangkan ya, kita ini berada di dalam Kristus dan Tuhan Yesus di surga itu duduk di atas semua nama. Dan semua nama ini bertekuk lutut kepada nama Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya, saudara, kita sebagai anak Tuhan. Ya. Dan saya ingin supaya kita semua menyadari ini, bahwa ini adalah identitas kita. Ini adalah identitas kita. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa yang menerimanya, yaitu nyanyi siapa? Yesus Kristus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Yahweh. Satu lagi, saudara, di 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ini jelas sekali dikatakan. Ayat yang pertama, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Yahweh. Luar biasa nggak? Pada waktu Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, yaitu Mesias, pada waktu Anda dan saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Di sini dikatakan Anda dan saya lahir dari Tuhan sendiri, lahir dari Yahweh, dari Bapa sendiri. Ya. Ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Yahweh mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya. Jadi semua yang lahir dari Tuhan itu mengalahkan dunia. Jadi tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan dunia selain dari Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ingin membagikan satu kesaksian. Ya, saya pernah sempat diundang untuk melayani satu sekolah di Perth, Australia ini, sekolah high school, kayak SMA seperti itu. Dan pada waktu kami masuk ke sana, ada beberapa orang yang tidak suka, saudara. Karena ada 10 murid dari SMA ini, mereka adalah pengikut gereja setan. Ya. Jadi pada satu saat mereka mendemonstrasikan kuasanya, ya, tapi kuasa palsu, saudara. Jadi mereka coba ambil bangku yang terbuat dari besi, mereka bengkokkan. Ya, di depan chaplain itu seperti kayak pastornya untuk sekolah itu.
Akhirnya pastornya itu telepon ke saya, dan saya sangat senang sekali kalau menghadapi seperti itu, karena kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada semua yang ada di dunia ini. Dan saya pergi ya bersama dengan adik ipar saya. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada saya apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah mendeklarasikan ya firman Tuhan. Dengan kita mendeklarasikan, kita melepaskan kuasa Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah kita mengurapi tempat itu. Jadi pada waktu saya datang ke sekolah, saya bertanya Roh Kudus, tempatnya mana yang harus saya urapi? Ya, saya bawa minyak urapan, saya cuma oleskan, saya bilang dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus dilepaskan di tempat ini. Kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam nama Yesus, dan tidak ada satu pengikut gereja setan, kuasa kegelapan yang bisa melawan pekerjaan Roh Kudus di tempat ini. Saya hanya mendeklarasikan itu. Apa yang terjadi hari berikutnya, ya, saya dapat kabar dari teman saya ini yang di high school ini. Dia memberitahu saya dari 10 orang, 8 orang pengikut gereja setan tidak bisa bertahan, saudara. Mereka tiba-tiba kebingungan dan gak bisa tahan. Ya, mereka gak tahu kenapa. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Dan yang 2 lagi, mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Kuasa yang di dalam kita itu luar biasa. Kita itu sebagai anak-anak penguasa alam semesta. Kalau saudara yang sering menonton film Korea mungkin ya, film historical, saudara melihat ada apa namanya, Prince ya, Prince. Ya, Prince itu juga mempunyai kuasa dan mempunyai ajudannya. Betul? Ya. Kita seperti itu karena kita ini adalah anak-anak penguasa alam semesta. Ya. Kita diberikan kuasa dan otoritas seperti anak raja. Ya, anak raja diberikan otoritas sama papanya, yaitu untuk memakai namanya atau memakai cincinnya. Betul, saudara? Nah, cincin itu kan lambang otoritas ya. Nah, Tuhan Yesus di Markus pasal yang ke-16 mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di sini tidak dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai pendeta atau evangelis atau apalagi nabi. Enggak, saudara. Di sini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini firman Tuhan, saudara. Ini bukan saya yang berbicara. Ini firman Tuhan. Pada waktu kita percaya akan apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita percaya kepada firman Tuhan? Kita cuma lihat satu, yaitu bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pada waktu kita bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan berjanji, dia akan mengkonfirmasikan firman-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah melihat mujizat sampai saat ini? Mereka hanya mengandalkan pendetanya untuk mendoakan dirinya. Ya. Karena ya itu yang pertama, mereka tidak menyadari siapa diri mereka di dalam Kristus. Yang kedua adalah meskipun mereka sudah menyadari, tetapi lupa untuk bertindak. Ya. Ketika kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Ya, saya banyak sekali kesaksian. Ya, saya pernah melihat orang yang lumpuh 40 tahun. Ya, ketika saya mengadakan suatu KKR di Majalaya, saudara, di Ciparai. Ya, ada satu ibu-ibu datang dengan kursi roda 40 tahun, kakinya tidak pernah bergerak. Ya, sehabis saya berbicara firman, kita berdoa, apa yang terjadi? Kakinya mulai bergerak, saudara, dan akhirnya dia berdiri. Ya. Ada satu lagi, saya pernah diundang satu gereja di Majalaya.
pas saya berbicara, ada satu orang bapak-bapak sudah umuran juga terkena stroke, saudara. Jadi badannya setengah, tidak bisa bergerak. Dan saya panggil dia, saya bilang ke jemaat-jemaat semua di situ, saya bilang kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saya cuma berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ya, roh sakit penyakit keluar dan tubuh yang kena stroke menjadi sembuh. Saudara, apa yang terjadi? Tangan yang tadinya sudah kaku begini, saudara, menjadi lurus dan akhirnya bisa bergerak. Dan hari itu, setelah seminggu kemudian, saya dengar kabar dia tidak lagi duduk di kursi roda, dia tidak lagi memakai tongkat, dia jalan seperti orang normal. Itu bukan untuk saya saja, saudara, itu untuk saudara juga. Karena saudara dan saya sama. Ya, saudara dan saya sama, tidak ada perbedaannya. Roh yang di dalam saya dan roh yang di dalam Anda sama. Karena Roh Kudus tidak ada junior Roh Kudus, ya, nggak ada. Roh Kudus itu sama. Masalahnya adalah apakah kita mau bergerak bersama Dia, bertindak bersama Dia, bertindak sesuai dengan Firman, percaya kepada Firman, bertindak sesuai dengan apa yang Firman katakan. Ini yang saya mau sampaikan hari ini, biar kita menyadari siapa identitas kita, bahwa kita ini adalah anak-anak penguasa alam semesta. Ya saudara, ingat itu, karena saat ini dunia membutuhkan kita semua. Anda mempunyai kuasa di dalam mulut Anda. Firman Tuhan berkata di Markus pasal yang 11. Markus pasal yang 11 ayat yang ke-20. Sebentar ya. Ayat yang ke-24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu." Ya, pada waktu kita berdoa, kita percaya kita telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Nah, ayat yang ke-23 dikatakan begini, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka akan terjadi baginya." Jadi saudara, Tuhan sudah memberikan firman ini, dan firman ini adalah bekal Anda untuk dilaksanakan, dilakukan. Ketika kita berkata-kata, memerintahkan sesuatu, ya, bukan memerintahkan orang ya saudara, memerintahkan sakit penyakit, memerintahkan setan untuk pergi, maka saudara akan melihat firman ini akan tergenapi. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya ingin mengajak semua kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku firman, menyadari identitasnya, bahwa dunia memerlukan kita ini adalah anak dari penguasa alam semesta, dan mulai bertindak sebagai anak-anak raja, bertindak sebagai anak-anak raja. Terima kasih saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan, biar setiap kami boleh sadar posisi kami sebagai anak-anak penguasa alam semesta. Karena Engkau Tuhan Yesus adalah penguasa dari alam semesta. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar kami semua sebagai anak-anak Engkau Tuhan Yesus boleh percaya dan boleh bertindak, boleh berjalan sebagai anak-anak dari penguasa alam semesta di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat GPPI Gloria, Engkau berkati, Engkau cukupi, Engkau membuat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh sakit penyakit yang menyebabkan tubuh Anda sakit, aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Saat ini aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tubuhmu menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kanker, aku perintahkan kau mati di dalam nama Yesus dan jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Engkau tidak bisa berkuasa lagi dalam tubuh anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Saat ini aku perintahkan roh sakit penyakit, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ketulian, pergi dalam nama Yesus, dan terbukalah di dalam nama Yesus. Mata yang kurang bisa melihat, aku perintahkan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, aku sudah berbicara firman-Mu Tuhan, biar Engkau terus yang mengingatkan, ya Roh Kudus.
di dalam hati kami, untuk kami mengenal Engkau lebih lagi dan mengenal siapa diri kami di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat GPPI Gloria, dan berkati Bapak Pendeta Kusmayadi dan seluruh staf dari GPPI Gloria. Biar Engkau terus Tuhan pakai mereka, urapi, Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa lagi.